Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkahnya dan serta hidayahnya kami kelompok 3 bisa menyelesaikan tugas yang telah diberikan. Selawat serta salam marilah kita aturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, sebelum kami memasuki pembahasan, ada baiknya saya memperkenalkan diri saya dan juga memperkenalkan teman saya, yaitu saya sendiri Muhammad Alvito, yaitu ada teman saya Halimatun Sa'diyah dan Windy Guspita. Di sini kami akan menjelaskan tentang psikologi pembelajaran teori belajar behavioristik. Pengertian psikologi behavioristik. Teori belajar dari psikologi behavioristik dikemukakan oleh para psikolog behavioristik. Mereka ini sering disebut contemporary behavioristis atau juga disebut SR Psychologists. Mereka mengatakan bahwa tingkah laku manusia itu dikendalikan oleh ganjaran atau rewards atau penguatan atau reinforcement dari lingkungan. Psikologi aliran behavioristik mulai mengalami perkembangan dengan lainnya teori-teori tentang belajar yang dipelopori oleh Demdiko-Pemiov, Webon, dan Guthrie. Yang kedua, teori dikembangkan Tamdik. Pada umumnya, pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat didominasikan oleh pengaruh dari Tamdik pada tahun 1874 sampai 1949. Teori belajar Tamdik disebut connectionism karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Teori ini sering pula disebut trial and error learning. Individu yang belajar melakukan kegiatan melalui proses trial and error dalam rangka memilih respon yang sangat tepat bagi stimulus tertentu. Adapun prinsip-prinsip belajar menurut Thorndike. Prinsip belajar menurut Thorndike diantaranya pada saat berhadapan dengan situasi yang baru, berbagai respon ia lakukan. Dalam diri setiap orang sebenarnya sudah tertanam potensi untuk mengadakan seleksi terhadap unsur-unsur yang penting dan kurang penting, hingga akhirnya menemukan respon yang tepat. Apa yang ada pada diri seseorang, baik itu berupa pengalaman, kepercayaan, sikap, dan hal-hal lain yang telah ada pada dirinya, turut menentukan tercapainya tujuan yang ingin dicapai. Orang cenderung memberi respon yang sama terhadap situasi yang sama. Orang cenderung menghubungkan respon yang ia kuasai dengan situasi tertentu tatkala menyadari bahwa respon yang ia kuasai dengan situasi tersebut mempunyai hubungan. Manakala suatu respon cocok dengan situasinya, maka relatif lebih mudah untuk dipelajari. Aplikasi teori Thorndike dalam pembelajaran. Aplikasi teori koneksionisme dalam pembelajaran sangat tergantung pada pendidik. Thorndike berpendapat bahwa cara mengajar yang baik bukanlah mengharapkan siswa tahu apa yang telah diajarkan. Tujuan pembelajaran harus masih dalam batas kemampuan belajar siswa dan harus terbagi dalam unit-unit sedemikian rupa sehingga guru dapat menerapkan bermacam-macam situasi. Proses belajar harus bertahap dari yang sederhana sampai yang kompleks. Motivasi yang tidak begitu penting dalam belajar karena perilaku siswa terutama ditentukan oleh external awards dan bukan intrinsic motivation.
supaya guru mempunyai gambaran yang jelas dan tidak keliru terhadap kemajuan anak. Ulangan harus dilakukan dengan mengingat hukum kesiapan. Pelajaran yang sulit melebihi kemampuan anak tidak akan meningkatkan kemampuan penalarannya. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selebihnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasinya, yaitu implikasi teori belajar Trondike pada pembelajaran di kelas. Ada 5 implikasinya. Yang pertama, guru harus tahu bahwa siswa lebih minat belajar ketika merasa berkebutuhan atau berkepentingan pada pembelajaran tersebut. Yang kedua, kesiapan. Kesiapan merupakan persyaratan untuk belajar. Yang ketiga, yaitu guru harus menyadari fakta bahwa siswa ingin mengulangi tindakan yang mereka terima sebagai hal yang positif. Yang keempat, yaitu guru harus mempertimbangkan penggunaan hukuman sebagai pilihan terakhir dalam mengurangi perilaku yang tidak diinginkan di kelasnya. Yang kelima, guru harus selalu menghadirkan bahan secara logis dan cara yang lebih koheren. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan teori belajar Trondike. Adapun kelebihannya yaitu pertama, teori ini sering juga teori trial dan error. Dalam teori disebut ini, orang dengan bisa menguasai hubungan stimulus dan respon sebanyak-banyaknya, sehingga orang akan terbiasa berpikir dan terbiasa mengembangkan pikirannya. Yang kedua, dengan sering melakukan pengulangan dalam memecahkan suatu permasalahan, anak didik akan memiliki sebuah pengalaman yang berharga. Yang ketiga, teori ini mengarahkan anak untuk berpikir linier dan konvergen. Yang keempat, membantu guru dalam menyelesaikan indikator pembelajaran matematika. Adapun kekurangan teori belajar Trondike, yang pertama yaitu teori ini seringkali tidak mampu menjelaskan situasi belajar yang kompleks. Yang kedua, teori ini tidak mampu menjelaskan alasan-alasan yang mengacaukan hubungan antara stimulus dan respon ini dan tidak dapat menjawab hal-hal yang menyebabkan terjadinya penyimpangan antara stimulus yang diberikan dengan responnya. Yang ketiga, terlalu memandang manusia sebagai mekanismus dan otomatisme belaka disamakan dengan hewan. Yang keempat, memandang belajar hanya merupakan asosiasi belaka antara stimulus dan respon. Selanjutnya yaitu teori yang dikembangkan oleh Ivan Pavlov. Di Rusia, Ivan Pavlov pada tahun 1849 sampai 1936 menghasilkan teori belajar yang disebut classical conditioning atau stimulus substitution. Teori Pavlov berkembang dari percobaan laboratoris terhadap anjing. Dalam percobaan ini, anjing diberi stimuli bersyarat sehingga terjadi reaksi bersyarat pada anjing. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Windy Guspita. Selanjutnya itu teori yang dikembangkan oleh Watson. John B. Watson pada tahun 1878 sampai 1958 adalah orang pertama di Amerika Serikat yang mengembangkan teori belajar berdasarkan hasil penelitian Pavlov. Watson berpendapat bahwa belajar merupakan proses terjadinya refleksi, dan respon-respon bersyarat melalui stimulus pengganti. Menurut Watson, manusia dilahirkan dengan beberapa refleksi dan reaksi-reaksi emosional berupa takut, cinta, marah. Semua tingkah laku lainnya terbentuk oleh hubungannya stimulus respon baru melalui conditioning. Selanjutnya materi yang dikembangkan oleh Gurte. Gurte pada tahun 1886 sampai 1959 memperluas penemuan Watson tentang belajar. Ia mengemukakan prinsip belajar yang disebut the law of association yang berbunyi suatu kombinasi stimulasi yang telah menyertai suatu gerakan cenderung akan menimbulkan gerakan itu. Apabila kombinasi stimuli itu muncul kembali, dengan kata lain, jika Anda mengerjakan sesuatu dalam situasi tertentu, maka nantinya dalam situasi yang sama Anda akan mengerjakan
Hal serupa lagi, menurut Gruity, belajar memerlukan reward dan kedekatan antara stimulus dan respon. Menurut behavioristik, yaitu B.F. Skinner atau operant conditioning, seperti halnya Tom Dicke, Skinner menganggap reward dan reinforcement sebagai faktor terpenting dalam proses belajar. Skinner berpendapat bahwa tujuan psikologi adalah meramalkan dan mengontrol tingkah laku. Skinner membagi dua jenis respon dalam proses belajar, yakni responden atau respon yang terjadi karena stimuli khusus, misalnya operant respon yang menurut operant respon yang terjadi karena situasi random. Perbedaan penting antara Pavlov classical dengan conditioning dan Skinner operant conditioning ialah dalam sekali sikal conditioning, akibat-akibat suatu tingkah laku, reinforcement tidak perlu diperlakukan karena stimulinya menimbulkan respon yang diinginkan. Dari materi yang di atas, kami mengambil dua referensi dari buku Isti'ah Faida Nur Laila pada tahun 2020. Judul bukunya Teori-teori Belajar dalam Pendidikan. Penerbitnya Edu Pubesar di Jawa Barat. Yang kedua, Sumanto Was pada tahun 2006. Judul bukunya Psikologi Pendidikan. Diterbitkan oleh Asdi Mahasatya di Jakarta. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan atau kami berikan. Apabila masih ada kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.